warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara tatap virtual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahira selaku moderator pada diskusi hari ini. Dan juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Arda, ada Nazira, ada Widya, halo, ada Alvina Nida, halo, ada Adila, halo Adila, halo, ada Vina, halo, dan juga ada Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah diskusi yang berjudul pembelajaran tatap virtual bagi anak usia dini. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang mengharuskan kita semua untuk berada di dalam rumah dan menghindari keramaian. Sehingga terjadi batasan dalam berinteraksi sosial secara langsung. Dampak pandemi tersebut dapat dirasakan dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak usia dini atau anak-anak yang sekolah. Biasanya anak-anak bisa belajar serta bermain di sekolah. Sekarang anak-anak harus belajar dan bermain dalam ruangan atau di dalam rumah. Sehingga di masa pandemi ini diterapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap virtual. Dari pelajaran PJJ atau pembelajaran tatap virtual pasti memiliki dampak dan menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah pembelajaran tatap virtual adalah jalan yang terbaik? Dari diskusi hari ini kita mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada usia berapa anak diperbolehkan untuk menggunakan gadget? Kepada Alvina, saya persilakan untuk mengutarakan pendapatnya. Ya, terima kasih untuk Syahira untuk pertanyaannya. Pertanyaannya pada usia berapa anak diperbolehkan untuk menggunakan gadget? Di sini saya akan menjawab. Di sini saya baca dari Academy of Pediatrics dalam sebuah konferensi nasional yang diselenggarakan di San Francisco menyatakan bahwa lamanya menatap waktu layar untuk anak usia 2 tahun ke atas adalah 1 jam per hari. Nah, dan untuk anak usia 18 bulan ke bawah disarankan untuk tidak terpapar langsung oleh media digital. Dari pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa anak berusia di bawah 18 bulan ke bawah disarankan untuk tidak menggunakan gadget atau menatap layar. Dikarenakan adanya radiasi yang dapat membahayakan anak tersebut. Dan bagi yang sudah berusia 18 bulan ke atas maupun 2 tahun, hanya disarankan untuk menggunakan gadget dengan durasi maksimal yaitu 1 jam dalam sehari atau dalam 24 jam. Nah, dan itu dengan pengawasan orang tua sepenuhnya juga gitu. Mungkin pendapat saya begitu. Terima kasih kepada Alvina yang sudah mengutarakan pendapatnya. Mungkin dari Zulfa ada yang mau disampaikan juga pendapatnya? Dipersilakan. Ya, saya sendiri setuju dengan pernyataan dari Alvina dan benar apa yang dikatakan Alvina bahwa anak di umur 18 bulan atau 2 tahun itu sudah diperbolehkan, sudah diizinkan untuk menggunakan gadget. Tetapi dalam kurun waktu yang terbatas, yaitu 1 jam perharinya. Dan tentu dengan pengawasan orang tua. Dan ketika si anak sudah beranjak menjadi umur 13 tahun, si anak sudah diperbolehkan memegang gadgetnya sendiri. Kenapa sih di umur 13 tahun? Karena di umur 13 tahun itu, si anak sudah bijak dalam menggunakan gadget. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih kepada Zulfa. Betul ya apa yang telah disampaikan tadi dari teman-teman kita, bahwa pada usia 2 tahun ke atas anak hanya boleh memegang gadget dalam 1 jam sehari. Pada anak di bawah 18 bulan
disarankan untuk tidak memegang gadget karena adanya radiasi yang dapat membahayakan si anak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan kedua. Dampak apa saja yang akan terjadi jika anak menggunakan gadget atau dari pembelajaran secara virtual? Kepada Arda, dipersilakan untuk mengutarakan pendapat. Ya, baik. Terima kasih kepada Syahira atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, dampak apa saja sih sebenarnya teman-teman yang akan terjadi gitu bila anak menggunakan gadget ataupun dengan pembelajaran tatap virtual ini? Yang pastinya dampaknya itu ada dua ya teman-teman, ada yang negatif, ada yang positif. Untuk pertama-tama saya akan membahas hal yang negatif dulu nih, dampak negatifnya dulu. Apa aja sih dampak negatifnya, emang segitu buruknya ya gitu kan bagi anak usia dini untuk menggunakan gadget atau belajar melalui tatap virtual. Yang pertama pastinya ketika belajar menggunakan virtual gitu, anak tidak bisa berinteraksi sosial dengan teman sebayanya karena hanya di rumah. Yang kedua, anak jadinya tidak bisa mengeksplorasi dunia luar karena anak harus ada di rumah gitu kan karena adanya pandemi ini. Selanjutnya, anak biasanya akan pasif ketika hanya disuguhi sesuatu, seperti jika anak-anak ini hanya menggunakan laptop gitu kan, anak hanya melihat, mungkin ia akan bernyanyi, menari seperti apa yang diperintahkan gurunya. Namun vibes-nya atau apa ya, suasananya itu pasti akan berbeda ketika anak di rumah maupun di sekolah gitu kan. Emangnya dari dampak-dampak tadi ini tuh sebegitu negatifnya ya bagi anak-anak gitu kan ya. Iya teman-teman, jadi seperti ini. Ketika anak berusia 0 sampai 6 tahun, anak-anak ini berkembang atau memiliki pertumbuhan atau perkembangan yang cukup signifikan ya teman-teman. Anak-anak ini dengan berkembangnya mereka itu akan mengasah motorik kasar, motorik halus, dan lain-lainnya, sehingga untuk berinteraksi sosial dan juga untuk mengeksplor dunia luar ini sangatlah penting bagi anak usia dini. Maka dari itu, dampak negatif yang terjadi jika anak melakukan pembelajaran secara virtual dan juga menggunakan gadget, itu tadi tidak adanya interaksi sosial, anak tidak bisa berinteraksi sosial, dan juga anak tidak bisa mengeksplor dunia luar, serta anak menjadi pasif ketika anak belajar melalui tatap virtual. Selanjutnya yaitu dampak positifnya dari PJJ ini atau dari pembelajaran secara tatap virtual ini, teman-teman pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, apa sih emang dampak positifnya, emang dampak negatifnya doang atau ada dampak positifnya sih? Oh ternyata ada dampak positifnya. Apa itu teman-teman? Ketika kita belajar dari rumah, kita terhindar dari virus, kita juga melindungi keluarga serta kerabat dari virus ini. Selain itu juga dengan kita berada di rumah, kita bisa melandaikan kurva dari penyebaran COVID-19 ini. Dan bila anak dan orang tua aktif dalam pembelajaran di rumah, anak dan orang tua pun juga bisa mengasah kreativitas mereka gitu. Mereka jadi bisa lebih kreatif karena mereka mungkin ketika belajar nanti atau mereka membuat suasana rumah ini menjadi menjadi menyenangkan bagi anak dan orang tua, itu bisa membuat kreativitas dari anak dan orang tua ini menjadi meningkat gitu. Ya, sekian dari jawaban saya, pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Arda Dinia yang telah mengutarakan pendapatnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Vina. Pada Vina, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Syahira. Nah, kalau dari pendapat saya, dampak positif itu pemerintah, sekolah, dan perkantoran. Selama masa pandemi COVID-19 ini, tindakan ini dilakukan agar penyebaran virus didapat berkurang dengan dilakukan social distancing. Nah, pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan menjadi solusi dalam dunia pendidikan agar siswa tetap memperoleh ilmu pengetahuan diperoleh dari guru sekolahnya. Karena tidak alasan untuk siswa tidak belajar meski dalam situasi pandemik COVID ini. Seperti ini sekarang, COVID sekarang ini. Maka dari itu pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu opsi untuk digunakan ini. Nah, yang kedua dampak negatifnya. Alasan tetapi pembelajaran daring mengharuskan siswa
pendapatan dengan elektronik, layar sentuh seperti Android, televisi, laptop. Tetapi tak terlepas dari itu, orang tua memiliki rasa khawatiran yang besar saat siswa menggunakan Android terlalu lama. Bahkan untuk memainkan Android tersebut, siswa sering kali beralasan untuk mengerjakan tugas sekolah, tetapi pada kenyataan mereka malah menggunakannya untuk bermain game. Dampak negatif untuk penggunaan gadget pada anak yaitu mengganggu pertumbuhan otak. Nah, anak tumbuh kembang fisik menjadi lambat, egoistis, kurang tidur, kelainan mental, adaptif, kecanduan, pikun digital, radiasi, emisi, dan profesional, belajar yang tidak berkelanjutan. Dan dari pesan saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vina yang telah mengutarakan pendapatnya. Mungkin ada contoh lain dari dampak belajar secara tatap virtual. Kepada Widya, dipersilakan. Terima kasih Syahira. Di sini saya akan membahas tentang dampak negatifnya. Kalau yang lain membahas dalam kacamata anak usia dini atau secara biologis dan psikologis, saya akan membahas dampak negatif dari sisi sosial. Dalam beberapa permasalahan yang paling menohok pada kali ini ialah masih banyak kedapatan kasus di mana peserta didik tidak memiliki akses untuk melakukan daring, seperti peserta didik yang tidak memiliki sarana Android untuk melakukan kegiatan daring, dan kasus seperti di mana peserta didik tidak memperoleh akses jaringan internet di beberapa daerah rumah peserta didik. Sehingga permasalahan lain selain masalah kesehatan maupun perkembangan, yaitu masalah ekonomi dan sosial, di mana masih banyak anak-anak yang sulit mendapatkan akses internet. Untuk dampak positifnya sendiri, saya setuju dengan yang telah dipaparkan oleh kedua teman saya, bahwa dari PJJ ini dapat memutus tali penyebaran virus. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Betul sekali apa yang tadi telah diutarakan. Ada dua dampak yang akan terjadi apabila anak belajar secara tatap virtual. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif dari pembelajaran virtual adalah anak-anak tidak dapat melakukan interaksi sosial seperti bermain bersama. Dan dampak positifnya adalah anak-anak dapat terhindar dari virus ataupun penyakit yang ada. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada cara lain yang bisa diterapkan selain belajar melalui tatap virtual? Kepada Adila, saya persilakan untuk mengutarakan pendapatnya. Ya, pembelajaran penuh secara daring ini akhir-akhir ini tuh kayak banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Meskipun masih banyak kelemahan dalam proses pembelajaran, ucap pengamat pendidikan Aulia Lukman Aziz dari Universitas Brawijaya mengatakan, Lukman mengaku bahwa pelajaran positif yang bisa diambil dari pendidikan di masa COVID-19 ini adalah kembalinya peran orang tua sebagai madrasah belajar bagi anak. Fondasi penting dari segala pendidikan adalah waktu berkualitas yang dihabiskan oleh orang tua bersama anak-anaknya. Bimbingan, aturan ilmu, dan wawasan yang dibagikan orang tua akan banyak bermanfaat bagi sang anak. Begitu pendapat saya. Makasih. Baik, terima kasih kepada Adila yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Nazira. Nazira, dipersilakan. Ya, terima kasih Syahira. Jadi menurut saya pribadi, pembelajaran untuk anak usia dini itu pakai tatap virtual di saat pandemi seperti ini itu hal yang sah-sah saja. Bahkan baik untuk anak-anak juga ya. Anak jadi terhindar dari ancaman virus, karena virus ini juga gampang menyebar di kalangan anak-anak. Dan keluarga kita juga bisa melindungi orang lain, serta dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Maka dari itu, usul saya, selain tatap virtual, guru dapat memberikan arahan, serta bahan yang dapat dibicarakan atau didiskusikan seminggu atau beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai. Misal, guru sudah mengkoordinasi dengan orang tua untuk mempersiapkan beberapa bahan,
untuk sentra 1 minggu ke depan. Jika sekolah mampu dalam membiayai, sekolah bisa mengirimkan bahan-bahan tersebut. Namun, jika tidak mampu, guru dan orang tua bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dan biasanya guru juga nggak mau ngerepotin orang tua murid ya. Paling biasanya menggunakan barang-barang yang ada di rumah, kayak botol bekas, koran bekas, dan lain-lain. Dan itu bisa pakai Google Classroom kan, nggak perlu bikin video tatap virtual kayak gini kan. Jadi kayak lebih mudah aja, tinggal foto-foto kirim gitu kan. Nah, terus selanjutnya guru juga bisa tetap mengevaluasi anak didik dengan kegiatan parenting yang diadakan setiap beberapa pekan sekali untuk mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Nah, di sini peran orang tua sama guru tuh berperan penting banget ya buat perkembangan anak. Jadi itu aja sih menurut saya. Kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini adalah pembelajaran tatap virtual dibolehkan saja. Yang terpenting si anak juga ada aktivitas yang lain yang dapat dikerjakan di rumah dengan bahan yang ada. Sekian dari diskusi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.